metode dan kurikulum yang beranggotakan dengan saya sendiri, Mutiara Auramatika, dan rekan saya Hilma Oleh Ramadan. Kami akan mempresentasikan materi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam perencanaan kurikulum terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu A. Karakteristik perencanaan kurikulum. Ada berbagai ketentuan yang perlu menjadi perhatian. Hal-hal yang menjadi ciri-ciri dari perencanaan kurikulum yakni yang pertama, perencanaan kurikulum tertentu didasarkan pada konsepsi yang jelas, yakni mengenai sesuatu yang membuat kehidupan menjadi lebih baik, masyarakat yang sekarang dan yang akan datang, dan keperluan mendasar manusia. Kedua, perencanaan kurikulum dikonsep dalam kerangka komprehensif dengan memperhatikan dan mengkoordinasikan bagian terpenting dari proses pembelajaran mengajar yang efisien. Ketiga, perencanaan kurikulum yang kreatif dan antisipatif. Pendidikan wajib tanggap terhadap keperluan siswanya, guna mempermudah siswa menjalankan hidup dengan baik. Keempat, tujuan pendidikan mencapai sasaran ke berbagai keperluan, keinginan, dan bakat yang ada kaitannya dengan individual serta kelompok. Yang kelima, perumusan berbagai tujuan pendekatan wajib dijelaskan melalui ilustrasi dan konkret, sehingga bisa dipergunakan dalam pengembangan perencanaan kurikulum tertentu. Sebaliknya, tren persepsi yang timbul menjadi kurang jelas. Keenam, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab guna mengetahui apa yang terjadi pada anaknya melalui rumusan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikanlah yang memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada orang tuanya. Ketujuh, melalui kompetensi profesional yang dimiliki pendidik, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui kegiatan sekolah yang akan membimbing siswanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Masyarakat dibolehkan memberi pendapat, akan tetapi tetap keputusan berada pada pendidiknya. 8. Perencanaan lebih efektif jika dilandaskan dengan kerjasama. 9. Perencanaan kurikulum wajib memuat artikulasi sekolah dan program siswanya di tiap-tiap tingkatan sekolah. 10. Program sekolah wajib dirumuskan guna mengkoordinasikan seluruh elemen dalam kerangka kurikulum pendidikan. 11. Setiap sekolah memperluas struktur organisasi dengan fasilitas studi pemasaran kurikulum dan mendukung atau mendanai program perubahan kurikulum. 12. Diperlukan penelitian tindakan untuk mengevaluasi guna menyediakan perbaikan perencanaan dan kegiatan kurikulum. 13. Ikut serta kooperatif harus dilakukan dalam program perencanaan kurikulum, khususnya program pembelajaran. 14. Perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap seluruh aspek pengambilan keputusan kurikulum dan mencakup analisis proses dan isi dalam membuat kurikulum. 15. Berbagai jenjang sekolah dari TK hingga pendidikan tinggi harus adanya respon dan mengakomodasi perubahan perkembangan peserta didik, sehingga diperlukan refleksi terhadap berbagai organisasi dan tahap-tahapan. Kerangka kerja perencanaan kurikulum. Diperlukannya suatu kerangka umum agar perencanaan kurikulum terstruktur dengan sistematik dan terorganisir. Kerangka kerja berisi seluruh keterkaitan yang terkandung dalam perencanaan kurikulum. Kerangka kerja dapat meliputi model, ide, dan harapan dari suatu perencanaan. Menurut pemikiran dan teori dari Tyler, yang menjadi kerangka dalam perencanaan kurikulum yaitu poin pertama itu fondasi. Fondasi merupakan pendidikan didasarkan pada 3 bagian landasan, yakni filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berkaitan dengan kebutuhan individual dan kelompok. Lalu yang kedua itu tujuan. Area terluas dan dari kerangka kurikulum ialah pengertian tujuan pendidikan secara keseluruhan, yang mana didasarkan ketiga wilayah landasan tersebut. Tujuan umum atau goal yang merupakan tujuan yang dikembangkan di berbagai tingkat daerah. Rumusan tujuan tersebut mencerminkan tingkatan atau wilayah satu sama lain. Pada level nasional memberikan arahan pembangunan daerah dan sebaliknya. Lalu
Lalu poin ketiga yaitu general objectives atau general objectives. Tujuan umum tersebut melayani bermacam tujuan yang mengalihkan proses pembelajaran searah tingkat perkembangan para peserta didik, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jadi kegiatan pendidikan searah dengan tingkatan perkembangan peserta didik. Lalu poin keempat yaitu decision screen. Pendidik perlu melakukan pertimbangan kelima dalam bidang yang akan berpengaruh terhadap keputusan, yakni ada karakter peserta didik yang menggunakan kurikulum, ada refleksi atau prinsip-prinsip pembelajaran, dan sumber pendukung umum. Jenis pendekatan kurikulum, mengorganisasi pengelolaan disiplin ilmu tertentu yang dipergunakan dalam perencanaan situasi pembelajaran peserta didik. Dan poin kelima yaitu komponen perencanaan kurikulum, yang mana ada beberapa poin juga. Yang pertama itu rumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, isi meliputi berupa fakta dan konsep yang ada kaitannya dengan tujuan. Yang ketiga itu program yang dapat dipergunakan guna tercapai tujuan tersebut. Lalu yang keempat yaitu sumber daya yang mungkin dipergunakan guna tercapainya tujuan. Dan yang kelima yaitu peralatan untuk mengukur agar mengetahui derajat tercapainya tujuan. Selanjutnya poin C. Komponen perencanaan kurikulum. Pada umumnya, perencanaan kurikulum wajib memperhatikan sesuatu yang menjadi keperluan masyarakat, karakter pembelajaran, dan ruang lingkup pengetahuan sesuai tingkatan keilmuan. Siswa dengan karakter tersebut mempunyai dua kemungkinan, yakni melanjutkan studi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau masuk dunia kerja dan terjun ke lingkungan masyarakat. Sehingga dalam mengelola komponen perencanaan kurikulum wajib memberikan perhatian pada faktor tujuan, isi kegiatan, sumber yang dipergunakan, serta alat ukur. Pertama, tujuan. Perumusan tujuan pembelajaran perlu dalam peningkatan kemampuan siswanya sebagai anggota dalam masyarakat. Dalam menjalani suatu hubungan yang adanya umpan balik terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, upaya dalam mencapai tujuannya, pihak sekolah merujuk pada tujuan pendidikan nasional. Sumber tujuan tersebut yakni A. Sumber empiris, B. Sumber filosofis, C. Sumber mata pelajaran, D. Konsep kurikulum, E. Analisis situasi, F. Tekanan pendidikan. Penerapan dari tujuan tersebut ialah A. Pemahaman tentang arahan untuk tiap-tiap orang yang memiliki ketertarikan dengan proses pendidikan, yakni peserta didik, pendidik, administrasi, orang tua, pengawasan, dan lain-lainnya. B. Dasar dari perencanaan kurikulum yang rasional dan masuk akal. C. Menyediakan bisnis untuk penilaian peserta didik. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum ialah susunan bahan kajian dan pembelajaran guna tercapainya tujuan pendidikan nasional, yakni bahan pelajar dan mata pelajaran. Isi kurikulum ialah mata pelajaran dalam proses pembelajaran meliputi pengetahuan, kemampuan, dan nilai yang ada hubungannya dengan mata pelajaran. Dalam memilih konten ditekankan di bagian pengetahuan atau keterampilan, sehingga adanya kriteria yang harus menjadi perhatian dalam menentukan isi kurikulum, yakni A. Signifikan, betapa pentingnya isi kurikulum bagi suatu disiplin ilmu. B. Valid, kaitannya dengan keaslian dan kebenaran atau ketetapan isi dari kurikulum. C. Relevansi sosial, keterkaitannya antara isi kurikulum dengan nilai moral dan cita-cita, masalah sosial, isi kontroversi, dan lain-lainnya, guna menjadi peserta didik yang efektif dalam masyarakat. D. Manfaat, kaitannya dengan manfaat dari isi kurikulum dalam menyiapkan siswa untuk siap menjadi masyarakat sosial. E. Learnability, kemampuan belajar yang kaitannya dengan keterampilan siswa-siswi dalam pemahaman isi kurikulum. F. Minat, kaitannya terhadap apa yang menjadi minat peserta didik pada isi kurikulum. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar, yang bagaimana kegiatan yang belajar memiliki arti yaitu sebagai kegiatan yang diberikan kepada siswa-siswi dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dirancang supaya siswa dan siswi bisa mendapatkan suatu konten tertentu, sehingga tujuan yang ditentukan khususnya maksud dan tujuan kurikulum bisa terwujud. Strategi belajar mengajar yang efektif harus memperhatikan hal berikut, yaitu yang pertama yaitu pengajaran ekspositori.
yang mana pengajaran ekspositori tersebut yaitu penjelasan rinci melibatkan penyampaian informasi yang searah dari sumber ke pelajar, misalnya isi seperti ceramah, demonstrasi, tugas membaca, dan pemaparan dengan audio visual. Yang kedua yaitu pengajaran interaktif. Pengajaran interaktif memiliki persamaan dengan exhibitory, yaitu perbedaan terletak pada pembelajaran interaktif adanya dukungan yang disengaja ketika terjadi hubungan antar pendidik dan peserta didik, yang biasanya berupa mengajukan pertanyaan. Melalui pendekatan ini peserta didik lebih aktif dan kemampuan berpikir dapat meningkat dengan sistem interaktif. Lalu yaitu berdiskusi kelompok kecil, yaitu bagaimana ciri utama strategis ini melakukan pembagian kelas menjadi kelompok kecil yang bekerja secara bebas guna tercapainya tujuan. Peran pendidik telah berubah dan sebagainya, pemberi pengetahuan menjadi kegiatan. Setelah itu lalu pengajaran inquiry, yang mana yaitu ciri dari strategi ini ialah pembelajaran aktif yang mampu menentukan jawaban atas berbagai pernyataan dan memecahkan masalah. Pengajaran yang inquiry biasanya melibatkan pembelajaran yang kegiatan yang dikerjakan dengan mandiri, berpasangan atau kelompok besar. Lalu itu yang keempat itu ada yang namanya sumber. Sumber yaitu terdapat sumber yang bisa dipergunakan dalam upaya mencapai tujuan, yakni ada buku, software komputer, film dan DVD, dan televisi dan proyektor, CD-ROM, interaktif dan lainnya. Lalu ada yang kelima yaitu tentang evaluasi, yaitu evaluasi terhadap penilaian dilakukan dengan tahapan tertentu, berkelanjutan seperti transparan. Dari evaluasi dapat dilakukan secara penerapan. Lalu kurikulum oleh peserta didik atau tenaga pendidik kependidikan adanya 7 tahapan prosedur yang harus dilalui, yakni yaitu penanda evaluasi sebagai solusi konteks pengukuran. Yaitu ada juga perincian tugas yang mana menjelaskan ruang lingkup, ada desain evaluasi yaitu sebagai pengaturan penetapan untuk melakukan evaluasi. Ada yang namanya mengumpulkan data, di mana guna mendapatkan perolehan data dan dari kedua sumber data yang ada penerapan teknik yang sudah dirancang pada tangan perancangannya. Lalu ada analisa data, yaitu meliputi analisa, sintesis, dan interpretasi data yang disusun dalam tahapan perencanaan. Ada juga yaitu mengumpulkan data guna mendapatkan perolehan data dari kedua sumber data yang ada dan menerapkan teknik yang sudah dirancang pada tahapan perencanaan. Lalu ada analisa data, yaitu meliputi analisa, sintesis, dan interpretasi, dan data yang disusun dalam tahapan perancangan. Dan ada menyusun kesimpulan berdasarkan hasil dan penyusunan laporan. Lalu yang terakhir yaitu menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.